Jumpa kembali dengan Pendeta Momona Wangsa dalam siaran Rohani Kristen hari ini. Tema kita hari ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah perumpamaan tentang talenta. Dari Matius pasal 14 sampai dengan ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia berangkat. Seorang pergilah hamba yang menerima talenta, ia menjalankan uangnya itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Lalu lama sesudah itu datanglah tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Maukah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga seorang yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang dimana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di mana tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang dimana aku tidak menabur, dan memungut di mana tempat dimana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu ku berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga mendapat kepadanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hambaku yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Mari kita berdoa di hadapan Tuhan pada hari ini. Diberkatilah perenungan firman Bapa yang begitu panjang. Berikanlah hikmat dalam pembacaan firman Tuhan itu. Berikan iman yang kokoh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, talenta itu berarti modal awal
Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan dari pertama Adam dan Hawa sampai kepada keturunan-keturunannya itu, Tuhan memberikan modal awal, tidak kosong. Setiap modal itu ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Sesuai dengan kemampuan daripada orang-orang tersebut, sesuai dengan ketahuan daripada pemilik talenta itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti talenta adalah suatu modal yang daripada Tuhan. Untuk apa? Untuk dikembangkan. Untuk apa? Untuk dijalankan. Supaya apa? Supaya kita mendapat laba dari talenta tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama yang menerima, saudara yang dikasih oleh Tuhan 5 talenta, segera mengembangkannya. Dan akhirnya mendapatkan 5 talenta lagi. Dan yang kedua, dia mengembangkan lagi talenta. Yang 4 itu, yang 2 itu akhirnya menjadi dapat 4 talenta. Luar biasa. Tetapi sayang, yang pertama itu yang mendapatkan 1 talenta, dia berkata, "Aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang bengis, takut aku. Kalau dituntut nanti kalau rugi gimana? Maka aku talenta tadi tak kubur di bumi ini." Nah, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemampuan, bakat, inovasi, pengembangan diri dimatikan oleh dirinya sendiri. Padahal Tuhan menginginkan inovasi, kemampuan diri, kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang tersebut harusnya dikembangkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan apa yang terjadi setelah Tuhannya datang, maka diadakan perhitungan antara yang memberi, yang diberi 5 talenta, yang diberi 2 talenta, dan yang diberi 1 talenta. Bagi yang 5 talenta, baik sekali perbuatanmu. Lalu yang diberi 2 talenta, baik sekali perbuatanmu. Tapi yang diberi 1 talenta, celakalah kamu. Karena kamu tidak mau mengembangkan dirimu dan menganggap Tuhanmu itu adalah kejam. Maka daripada itu, camkanlah. Taruh di tempat yang paling dalam sekali. Sehingga dia akan retak gigi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa memberikan kesimpulan di sini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada kita setiap orang yang percaya itu talenta yang berbeda. Kita jangan iri terhadap mereka yang memiliki 5 talenta menjadi 10. Kita jangan iri terhadap mereka yang diberikan talenta 2 menjadi 4. Kalau kita hanya diberikan 1, tetap kembangkan. Dan pasti itu 1 itu cukup untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita. Pasti itu akan cukup karena Tuhan yang berjanji kepada kita. Intinya, janganlah engkau iri terhadap orang-orang yang diberikan talenta lebih daripada seperti kita ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya pengelolaan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, pergunakanlah dengan baik. Lalu yang kedua, yang talenta itu harus dijalankan dengan sepenuh hati. Ada pengorbanan. Ada juga proses yang harus kita hadapi. Maka daripada itu, penuh dengan tantangan. Harus kita hadapi. Supaya mendatangkan kemuliaan daripada Tuhan. Mendatangkan laba bagi kita. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari talenta yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan anak-anaknya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan talenta yang Tuhan berikan sekecil apapun, 1 talenta pun, pasti Tuhan akan berkati.
Maka daripada itu kita bersyukur di hadapan Tuhan. Berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari ini. Mensyukuri anugerah Tuhan. Sehingga disitulah ada kebahagiaan daripada kita. Ketika kita diberikan tanggung jawab besar, berarti kita harus mengembalikan juga yang besar. Ketika kita memberikan setengah, atau 4, atau 2 menjadi 4, berarti kita dituntut juga untuk menjadi 4. Tapi 1 tetap kembangkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami lahir ke dalam dunia ini bukan orang kosong, tetapi kami lahir di dunia ini diberikan oleh Tuhan anugerah, diberikan kemampuan, budi pekerti, daya, inovasi untuk mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami mendapat berkat-berkatnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami tidak iri dengan orang-orang yang memiliki talenta lebih daripada kami. Biarlah kami mensyukuri itu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Angkat tanganmu di hadapan Allah, terima berkat daripada Allah. Kiranya kasih karunia, anugerah dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua katakan amin, 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 amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan.